Halo semua, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini, Jumat 27 November 2020, 34 hari menjelang tahun 2021. Evaluasi keuangan di akhir bulan tetap harus dilakukan ya, agar di bulan Desember kita bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak lagi. Di video kali ini, aku akan melakukan budgeting untuk keuangan di bulan Desember. Beberapa catatan sampai tanggal 27 November ini, salah satunya, ternyata dengan uang jajan 70.000, aku masih bisa 4 kali jajan di luar, salah satunya ngafe bareng teman. Yang penting kita nggak nraktir temen aja. At least, kita harus melek terhadap keadaan keuangan kita saat ini, apa yang kita punya, itulah yang kita atur. Di budgeting Desember ini, aku mau sedikit membuat variasi catatan agar nggak kaku dengan format itu-itu doang. Oke, yang pertama kali aku tulis di sini yaitu income atau penghasilan. Aku bagi dua, yaitu main source dan other source. Main source atau penghasilan utama di sini seperti bulan lalu 4.300.000 dari gaji utama. Sedangkan penghasilan tambahan sampingan itu nggak aku tulis. Salah satunya untuk tunjangan itu nggak aku tulis di sini. Tunjangan-tunjangan itulah yang nantinya aku bagi-bagi, salah satunya untuk tabungan utama dan untuk orang tua. Kenapa orang tua nggak aku budgetkan di sini? Karena orang tua itu menurut aku nggak perlu dibudgetkan, jadi itu adalah suatu kewajiban yang memang besarannya tidak perlu dibatasin. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan beberapa komen di video budgeting November untuk orang tua yang mana, jadi ini jawabannya ya. Mulai bulan ini, persentase tabungan aku naikkan 15%, sehingga 15% dikalikan dengan penghasilan, maka yang bisa menjadi tabungan utama sebesar Rp645.000. Selanjutnya membuat budgeting untuk biaya tetap. Jadi di sini aku anggarkan 50% sama seperti bulan lalu. Ada 6 item untuk fixed expenses ini. Yang pertama untuk kontrak rumah masih sama dengan bulan lalu sebesar 850.000, kemudian wifi 250.000. Kemudian untuk listrik dan air sebesar 200.000. Oh ya, biasanya untuk listrik dan air ini aku masih punya kembaliannya. Untuk asuransi prudensial sebesar Rp600.000. By the way, asuransi itu penting ya. Jadi kalau kita punya kelebihan penghasilan, usahakan kita sisihkan sebagai biaya tetap itu untuk asuransi. Menurut aku, prudensial ini layak dipercaya untuk asuransi keluarga. Selanjutnya, fitness aku anggarkan 150.000 dan untuk adik aku anggarkan 100.000, masuk ke biaya tetap semua ya. Untuk membuat anggaran biaya tetap ini, rumusnya adalah 50% dikalikan dengan penghasilan utama. Jadi, bagaimanapun, biaya tetap itu harus memenuhi jumlah 50% ini, nggak boleh lebih. Untuk 6 item biaya tetap ini totalnya sebesar Rp2.150.000 yang wajib aku keluarkan setiap bulannya. Selanjutnya aku membuat catatan untuk variable expenses sebesar 30%. Jadi 30% dari penghasilan utama ya. Yang pertama aku tulis di sini yaitu untuk biaya makan sebesar Rp500.000. Oh ya, ada beberapa komen di video November budget aku yang menanyakan apakah dengan uang makan Rp500.000 per bulan ini cukup untuk biaya 1 bulan penuh. Jawabannya adalah cukup, bahkan berlebih. Jadi dengan uang Rp500.000 ini, aku sudah menyisihkan 100.000 untuk dijadikan dana jaga-jaga. Jadi 400.000 aja yang aku gunakan untuk biaya mingguan. Jadi 1 minggunya 100.000 ya. Dengan biaya seperti itu, aku sudah bisa memvariasikan menu makan 4 sehat 5 sempurna aku.
Selanjutnya, transport dan belanja bulanan. Untuk transport, aku anggarkan 150.000 aja. Kemudian untuk belanja bulanan, 150.000, karena belanja bulanan ini yang bulan lalu masih banyak stok di dapur, jadi nggak perlu aku beli lagi. Hanya beberapa saja. Kemudian untuk keperluan kucing, aku anggarkan 100.000. Selanjutnya untuk anggaran pulsa masih sama Rp50.000. Di sini aku benar-benar hemat menggunakan pulsa, bahkan yang bulan lalu aku cuma pakai 20.000 untuk pembelian pulsa. Karena di mana-mana sekarang sudah ada WiFi, jadi aku tinggal minta password, jadi beres, jadi nggak perlu pakai pulsa. Kemudian untuk skincare dan hair care, aku anggarkan Rp150.000, termasuk untuk salonnya udah. Untuk sedekah bulan ini nggak aku masukkan di budgeting karena aku punya tabungan khusus untuk nazarku yang sekalian bersedekah dengan anggaran khusus tersebut. Kemudian untuk anggaran Google Play tetap aku anggarkan Rp50.000. Kemudian untuk jajan ini kita jadikan anak tiri ya, maksudnya dihitung belakangan aja setelah total yang lain itu dikurangkan dengan 30% dari penghasilan utama. Jadi di sini jajan aku anggarkan 90.000 karena memang sisa uangnya 90.000 untuk jajan, supaya genap totalnya itu Rp1.290.000. Total Rp1.290.000 ini merupakan 30% dari penghasilan utama Rp4.300.000 di atas. Selanjutnya, balance atau saldo akhir sebesar 5% dari penghasilan utama Rp4.300.000, yaitu Rp215.000. Balance ini atau sisa gaji ini bisa dijadikan sebagai dana darurat. Makanya sejak awal, dana darurat ini aku anggarkan 5% dari gaji utama. Kalau sebelumnya aku anggarkan 10% dari gaji utama. Jadi yang untuk bulan ini sedikit aku turunkan karena berkaca dari bulan lalu banyak banget sisanya. Jadi mending aku naikkan untuk tabungan utama aja sebesar 15% dan untuk dana darurat dikurangin menjadi 5% aja. Selanjutnya aku buat fixed expenses tracker, jadi tujuannya sebagai reminder aja supaya aku nggak telat untuk membayar item-item yang ada di biaya tetap. Sebenarnya melalui handphone aku juga bisa aku set remindernya, tapi alangkah lebih adilnya jika aku juga membuat tulisannya di budgeting ini. Di sini juga aku membuat total budgetnya dan aktualnya berapa, sehingga nanti akan tersisa saldo akhir yang mungkin saja bisa aku gunakan sebagai tabungan. Kemudian di sini juga aku tulis belanja mingguan sebesar 100.000. Ini sebagai reminder aja supaya aku nggak terlalu boros untuk menggunakan uang biaya mingguan. Jadi per minggunya jatahnya 100.000. Biasanya sih ada sisa, jadi sisanya ini yang biasanya aku masukkan ke tantangan menabung. By the way, menjelang tahun baru 2021, sudah sewajarnya banyak di antara kita yang turut merayakan momen pergantian tahun tersebut. Ingat loh ya, virus corona ini masih mengintai. So, jaga diri dan waspada. Jika kita harus mengikuti perayaan tersebut, di sini pentingnya kita membuat budget khusus untuk kegiatan tersebut supaya nggak kalap tiba-tiba comot selembar demi selembar uang, tahu-tahu bokeh setelahnya. Jadi lebih baik rayakan dengan sederhana, yang penting berdoa untuk kebaikan di tahun yang akan datang.
Jika ada yang mengatakan perempuan lebih pintar dalam mengatur keuangan dibandingkan laki-laki, mungkin ini ada benarnya, karena sebagian besar perempuan itu menyukai yang namanya atur-mengatur keuangan. Tetapi ada juga loh perempuan yang sifatnya boros dan hobi berpoya-poya dengan shopping sana shopping sini. Kemudian nggak semua juga laki-laki cuek terhadap masalah keuangannya. Kalau aku sendiri merasa ini sangat perlu dalam mengatur keuangan, karena banyak goalku yang pengen segera aku capai. Selanjutnya aku buat expense tracker. Di sini aku buat judulnya dulu ya. Untuk tabelnya sama aja dengan bulan sebelumnya. Jadi di sini aku bagi menjadi 2 kolom utama. Masing-masing kolom utama ini berisi 3 kolom. Nah, masing-masing kolom itu isinya pertama tanggal, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga itu jumlah atau harganya gitu. Kemudian di kolom paling bawahnya aku buat evaluasi. Nah, untuk expense trackernya ini sendiri aku buat nggak terlalu banyak, karena berkaca dari bulan November ini nggak terlalu banyak pengeluaran. Jadi misalnya untuk belanja bulanan aku nggak tulis secara detail, aku hanya langsung tulis belanja bulanan. Untuk detailnya kan bisa dilihat di bill atau nota. Menurutku, cara mengatur keuangan masing-masing orang itu berbeda, jadi tergantung seberapa penting, seberapa besar goal yang ingin dia capai. Kemudian menurutku, pentingnya merencanakan keuangan ini bisa membantu kita dalam meningkatkan arus uang atau cash flow dengan memantau pola dan sifat pengeluarannya. Jadi dengan membuat perencanaan pengeluaran atau perencanaan keuangan ini, kita bisa menyadari kesalahan penggunaan dana yang selama ini dilakukan sehingga kita bisa memperbaikinya. Setiap orang pasti memiliki tujuan di hidupnya, seperti membeli kendaraan, mobil, misalnya membeli rumah, menikah, dan lain-lain. Dengan perencanaan keuangan yang tepat, menurutku kita bisa melakukan penghematan, melakukan perencanaan, dan menabung tentunya akan membantu mewujudkan tujuan yang ingin kita capai. Kemudian, kita tidak dapat memprediksi masa depan. Jadi, hal apapun bisa saja terjadi kan? Ibarat sedia payung sebelum hujan, dengan memiliki perencanaan keuangan pribadi ini, kita dapat menyiapkan dana darurat untuk kebutuhan mendesak. Misalnya, biaya pengobatan ketika jatuh sakit atau tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya sambil mencari pekerjaan baru. Well, inilah budgeting bulan Desember yang sudah aku buat, hanya mengalami perubahan di tabungan yang aku naikkan persentasenya menjadi 15%, sementara dana darurat aku turunkan menjadi 5%. Kemudian untuk tabungan, aku menggunakan format yang aku buat, mungkin bisa dicek video sebelumnya. Jadi ini nanti yang akan aku tempel di dinding, jadi nggak masuk ke dalam buku ini. Oke, sampai di sini video budgeting bulan Desember. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. See you next video. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.